Oke, kita masuk sekarang ke yang namanya integral tak wajar. Nah, sebelumnya coba ya, saya akan ini dulu apa? Review dulu jenis-jenis integral sedikit aja supaya namanya nggak terlalu asing gitu kok. Ada tak wajar, ada nih. Kalau kita punya bentuk integral fx dx, ini kita mencari anti turunannya. Ini namanya integral tak tentu ya. Integral tak tentu atau anti turunan atau anti derivatif. Kalau ada batasnya integral tentu ya. Ini integral tentu. Nah, sebenarnya teori awalnya yang integral tentu itu interval AB kita partisikan atas n bagian gitu ya. Boleh sama lebar, boleh enggak. Pilih wakil dan seterusnya. Membentuk jumlah Riemann. Jumlah Riemannnya dilimitkan nanti menjadi integral ini gitu ya. Definisi integral ini. Dan cara ngitungnya tinggal dicari anti turunannya, dimasukkan batas atas dikurangi batas bawah. Itu dihubungkan oleh teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, sekarang kita akan belajar integral yang batasnya ada tak hingganya. Ini namanya integral tak wajar, gitu ya. Kenapa tak wajar? Karena kalau sampai min tak hingga, ini min tak hingga sampai B, gimana mempartisinya gitu ya? Yang ke kiri ini mempartisinya gimana? Kemudian membentuk jumlah Riemannnya gimana itu? Sampai min tak hingga. Nah, ini namanya integral tak wajar. Tuh. Batasnya ada tak hingganya. Integral tak wajar jenis yang ke-1. Oke, teorinya cuma segini aja. Integral tak wajar jenis 1 ya. Saya akan tulis aja. Nanti apa yang saya tulis dan saya omong tuh udah lebih jelas di sini. Gini. Nah, yang pertama dulu. Jadi yang jenis pertama ada 3 macam. Ini, yang baru datang di depan. Ini. Yang pertama integral tak wajar, batas bawahnya tak hingga. Ininya berhingga, B-nya berhingga ya. Jadi ini. Nah, ini coba kita lihat tadi. Intervalnya dari min tak hingga sampai B. Ini intervalnya. Diintegralkan X ya. Nah, itu didefinisikan cara ngitungnya. Lain kali nggak usah ditulis def-nya gitu ya. Itu kita ngitungnya gini. Kita potong dari suatu titik bilangan real di sini. Apa namakan bebas namanya mau T itu boleh. Jadi kita ngitungnya hanya dari T sampai B. Nah, ini integral biasa, integral tentu biasa. Karena T-nya bilangan real ya. T-nya bilangan real. Jadi ini integral biasa, wajar. Setelah ini dihitung, jadi dicari, yang baru datang di depan. Yang setelah dihitung, dimasukkan batas atas dan batas bawahnya, B-nya tuh bilangan. Kalau T-nya belum bilangan tertentu ya, T-nya variabel. Nanti ini akan memuat T ya. Tentunya kan dimasukkan batasnya B, kemudian dimasukkan batas bawahnya T, nanti memuat T. Yang baru datang di depan. Oke, setelah didapat, ini dilimitkan. T-nya menuju min tak hingga gitu. Ya. Itu cara ngitungnya. Untuk integral tak wajar. Jenis yang itu. Kemudian ada juga yang bentuknya gini. Kalian udah bisa nebak ini. Yang baru datang di depan, di depan, di depan. Nggak boleh di belakang. Depan, cari baris 2 atau baris. Di situ boleh. Mulai sehat, boleh.
Oke, kalau dari A sampai tak hingga kita lihat ini. Integralnya dari A sampai tak hingga ke sini. Cara ngitungnya, ah, hitung dulu integral dari A sampai apalah, jangan T lagi. Titik Q gitu ya. Sampai Q. Jadi yang dihitung hanya segini dulu. Kemudian ngapain? Q-nya ditarik limitnya menuju tak hingga. Jadi waktu narik limit, udah nggak ada integralnya. Udah dicari anti turunannya, udah dimasukkan batas atas dan bawahnya. Jadi nanti limit terhadap Q. Dan satu lagi, kalau kita mempunyai integral bentuk ini. Ini nggak dibikin-bikin karena dulu saya banyak kuliah pilihan ke fisika. Di fisika banyak itu integral yang sampai tak hingga itu ya. Bahkan ada yang aneh. Ada yang aneh. Apa ya waktu itu? Ah, lupa dah. Ya, termodinamika soalnya susah. Nah, ini didefinisikan. Yang baru datang di depan. Nggak boleh di belakang. Ini nih, kosong di sini ada. Nah, ini didefinisikan harus dipisah. Minta hingga sampai bilangan dulu. Biasanya dipilih 0. Nggak harus 0 ya, berapa aja boleh. Fx dx yang baru datang depan. Ditambah integral 0 tak hingga fx dx. Nah, masing-masing ini dihitung dengan cara yang dua di atas. Yang ini menjadi limit apa? T menuju min tak hingga. Jadi tak hingganya itu diganti T. Ditambah integral salah, limit apa? Q menuju tak hingga 0 Q fx dx gitu ya. T sama Q-nya boleh pakai huruf yang lain ya, bebas. Oke? Nah, kemudian bila limit ini ada, dikatakan integralnya konvergen. Itu semua udah ditulis di sini nih. Bila nilainya ada dan berhingga, dikatakan integralnya konvergen gitu ya. Dan nilainya sama dengan limit tersebut, nilai integralnya. Oke. Begitu. Kalau limitnya tak hingga atau tidak ada, dikatakan divergen. Yang baru datang di depan. Depan. Oh, ya, cari tempat di depan yang paling ada. Hah? Nggak ada. Sebelah saya aja. Pakai kursi angin. Oke. Nah, begitu ya. Teorinya cuma itu aja. Udah gitu soal. Oke. Sebagai catatan ini suka ada yang ngerjakannya gini. Ini nggak boleh nih. Min tak hingga fx dx. Saya satukan aja ngitungnya gini. Limit t menuju tak hingga ini min t sampai t. Gitu. Nggak boleh ya disatukan gitu. Ya kan bayangannya ini min tak hingga gitu. Nggak boleh. Ini harus dihitung sendiri-sendiri dan jangan pakai huruf yang sama. Kalau ini T, ini ganti hurufnya yang lain. Gitu ya. Jadi limitnya nggak boleh disatukan nanti ngitungnya. Harus sendiri-sendiri. Kalau salah satu nggak ada, ya udah dipergen. Gitu ya. Oke, itu teorinya. Sekarang kita tinggal soal aja. Yang lama itu membahas soal-soalnya. Oke, saya bahas dulu soal yang ke-1. Mau ciluk bak, mau ditulis? Tulis. Kenapa? Biar capek dikit dong ya jadi dosen deh gitu ya. Cuma ciluk bak aja. Oke. Nah, menghitung itu gimana? Integral itu. Enggak. Anti turunannya.
Mau ngitung ininya dulu. Kok merah sih? Kayak datang bulan aja. Pakai apa? Hah? Parsial mungkin bisa. Hah? Substitusinya apa? Jangan X kuadrat, min X kuadrat ya supaya E pangkat U. Kenapa substitusi? Karena ini kalau diturunkan kan jadi X dx. Ya konstanta, ada konstantanya. Jadi pakai substitusi. Jadi saya mau hitung dulu di sini ya. Substitusi tanpa batas. Jadi ngitung antiturunan aja. U sama dengan min X kuadrat. Supaya jadi E pangkat U gitu. Bisa nggak kita lihat DU-nya sama dengan min 2X dx. Nah, ini kan punya. Di integralnya punya. Sehingga ini menjadi sama dengan integral X dx-nya diganti DU dibagi min 2. Jadi 1/min 2 itu ya. DU-nya di sini. Itu X dx-nya. E pangkat U. Sama dengan min setengah E pangkat U tambah C. Min setengah E pangkat min X kuadrat. Gitu kan? Tambah C. Oke, ini sekarang kerjakan ke soalnya. Ini menjadi harus ditulis limit ya. Kalau nggak ditulis limit, nilainya dikurangi 85%. Ya, meskipun jawabannya betul. Kecuali yang online. Kalau online kan hanya jawaban akhirnya aja. Apa? P menuju min tak hingga itu ya. Pokoknya prinsipnya min tak hingganya diganti huruf. Gitu ya. X E min X kuadrat dx gitu. Limit P menuju min tak hingga. Ini tadi udah saya hitung. Langsung pakai aja. Min setengah. Min setengahnya saya keluarkan aja. E min X kuadrat. P min 1 gitu ya. Nggak usah pakai C karena udah pakai batas. Limit P menuju min tak hingga. Min setengahnya ke depanin aja ya. Min setengahnya supaya nggak ngitung limitnya nggak ribet. Nggak mau ditulisin. Nggak mau pindah. Min setengah. Limit. Ini masukkan batasnya. E pangkat berapa jadinya? Min X kuadrat tuh. Min 1 kuadrat tuh 1. Jadi min 1. Dikurangi E pangkat min P kuadrat. Gitu. Nah, sekarang saya tanya dulu. Sekarang nanya dulu. Nanya. Ini. Grafik Y sama dengan E pangkat X gimana? Gambar di udara. Hah? Hah? Awas diguyur kalau nggak bisa. Hah? Hampir betul. Hah? Jadi salah banyak sekarang. Gimana? Salah. Guyur. Gini. Salahnya 2. Guyurnya 2 kali. Kamu E pangkat X. Tanya dia tadi ya. Tanya dia dulu. Ini emang X sama lot dipakai sering sekali ya. Jadi gambar dari E pangkat X adalah sebagai berikut. Jangan lupa E pangkat X gitu ya. Y sama dengan E pangkat X. Ini 1. Ini asimtot menuju 0 di sini. Mendekati sumbu X. Ke kanannya menuju tak hingga. Nah, sehingga coba kita lihat. Kalau P menuju min tak hingga, P kuadrat menuju tak hingga, betul? Min tak hingga pangkat 2. Menuju tak hingga.
Jadi ini menuju ke E min tak hingga kan? Berapa? Ya, 0 ya. Karena kalau E min tak hingga artinya ininya ke kiri terus pangkatnya ini. Si E pangkat X, X-nya menuju min tak hingga ke kiri terus. Oke, menuju 0. Menuju 0. Tapi kalau di ujian jangan menjawab gini ya. Ditulis gini sama 0. Kita nggak ngitung ini. Karena limit tuh hanya menghitung kecenderungan nilai. Cenderung 0 gitu ya. Jadi langsung tulis aja, jangan ditulis E pangkat min tak hingganya. Itu mah diburam aja. Jadi sama dengan min setengah limit, nggak usah cari limit, saya hitung limitnya. E pangkat min 1 mah konstanta ya. Seper E aja. Nah, ini tadi 0 ya. Coba kalau nggak paham 0 tanya lagi. Saya jelaskan lagi. Ada yang nggak paham ini 0. Tadi P kuadratnya menuju tak hingga. Karena P menuju min tak hingga, P kuadrat tak hingga, jadi E pangkat min tak hingga. Nah, kita lihat E pangkat X. Kalau nggak apal grafiknya adalah B. Kalau pangkatnya menuju min tak hingga, artinya ke kiri terus. Si X ini. Ke kiri terus, Y-nya cenderung berapa nilai fungsinya? 0. Nah, sama dengan min 1/2E ya. Salah ngitung nggak? Coba saya mau lihat dulu pakai ini. Cilukba. Aku salah ngitung. Oh ya betul. Oke, begitu ya. Yang mau nyalin silakan. Oke, soal berikutnya yang ini saya bahas. Saya crop dulu. Saya ini. Nah, ini kembali ditulis sebagai limit kan? Limit apa aja hurufnya? Hurufnya bebas. Asal jangan huruf O dan huruf W. Kalau O itu nanti bisa-bisa jadi DO gitu kan. Ini kan DX, DO nanti. Kalau W jangan, itu inisial nama saya. Hah? Itu merek dagangnya WD40. Limit apa? Ki menuju tak hingga apa aja ya, pokoknya 0 ki sin X dx. Sin integralnya apa? Min cos X batasnya 0 ki gitu ya. Sama dengan limit ki menuju tak hingga min cos ki ditambah cos 0 gitu. Nah, yang perlu dilimitkan yang ada ki-nya. Cos ki, kalau ki menuju tak hingga berapa? Kita lihat grafiknya. Supaya gampang grafiknya gitu ya. Cos gimana? Ini grafiknya. Y cos X. Hah? Ragu-ragu. Agak benar, agak benar-benar sedikit, tapi ragu-ragu. Ingat jadi cos 3.000 lebih. Cos gimana? Hanya dia mah percuma nggak dapat guyuran. Nah, cos jangan lupa. Aduh, cos 0 1. Ini X, ini Y ya. Kalau ketemu orang matematik murni ini nggak ada nama sumbunya. Dari 10 dikurangi 2 gitu. Oke, gitu ya. Gitu terus. Ya, simetri harusnya. Ini pi per 2. Jadi kalau X-nya menuju Q-nya kalau di sini X-nya. Kalau X-nya menuju tak hingga, cos menuju nilai berapa? Enggak, bisa juga setengah. Enggak menuju satu nilai kan? Enggak bisa semua, kalau limit harus satu nilai. Kalau enggak, ya, divergen. Jadi,
karena limit X menuju tak hingga cos Q di sini mah ya. Cos Q tidak ada dia osilasi terus, nggak menuju satu nilai. Maka integral 0 tak hingga sin X divergen gitu ya. Oke. Begitu. Si Kay hadir nggak? Kay? Lanjut lagi, nanti nggak selesai. Nggak kuis nanti. Nah, ini ya. Mau diciluk Mbak aja ini? Coba dulu, Pak. Hah? Coba, Pak. Dicopotnya gimana? Ditulis lagi. Capek dong. Tulisan saya kebaca gitu. Ini teh udah dibagus-bagusin tulisan segini teh. Aslinya Karena malu sama Bu Elvira. Oh, aslinya ya jauh lebih jelek. Pokoknya mah selevel lah sama tulisan dokter. Bahkan lebih jelek dari tulisan dokter. Nah, sebentar, K-nya konstanta. Ini ngapain? Tentukan K supaya ini benar gitu ya. Jadi ininya konvergen. Coba saya mau tanya dulu. Integral 1/1 ditambah X kuadrat dx. Ini apa? Atau dihitung pakai apa? Hah? Tan inverse. Tan inverse ya. Bukan tan doang. Kalau tan doang mah itu marga di Cina. Setan. Marga tuh jadi setan. Ini mah tan inverse. Gitu ya. Oke. Yang lupa lihat lagi ke depan ya. Oke. Saya hitung sekarang. Saya akan hitung dulu ininya tutup dulu gitu. Ini nggak tahu. Saya mau hitung aja. Nanti harus jadi satu gitu ya. Ini menjadi per definisi adalah harus dipecah dua. Biasanya dipecahnya sampai 0. Ditambah integral 0 tak hingga K/1 ditambah X kuadrat dx. Masing-masing harus dilimitkan. Limit apa? P aja gitu ya. Minta jadi P ini X kuadrat dx ditambah kalau apa yang saya tulis langkah-langkahnya ada yang nggak paham tanya ya. Ini jangan pakai P lagi, pakai yang lain. Hurufnya. Supaya perhitungannya nggak kecampur kedua suku itu. Q X kuadrat dx. Gitu? Ya. Tulisan saya sama Bu Elvira bagus mana? Hah? Awas kalau jujur dipotong nilai. Diam aja ya. Saya tuh waktu SD itu biasanya menulis halus, dulu ada namanya menulis halus kan, huruf itu masih belajar. Menggambar sama yang berbau seni biasanya nilainya 555, nilainya merah semua. Nanti kalau mau naik kelas dulu tuh triwulan, waktu saya 3 bulanan itunya, 3 semester. Kayak SBM sekarang. Nah, nilainya 5, nanti mau naik kelas dikasih 6. Supaya bisa naik kelas. 5, 6. Menggambar juga biasanya 5, 6. Cerita. Nah, oke, integralnya kita selesaikan dulu. Limitnya biarkan aja, tulis dulu aja. Limit P menuju min tak hingga. Sebentar lagi diguyur lagi dia. Nah, apa ini? K konstanta ya. Biarkan aja K. Saya taruh di depan. Ini tangen min 1X. P0 ditambah. Ini sama aja. Duh, sampai nulisnya. Ini K-nya saya keluarkan.
Kalau K-nya dikeluarin ke depan banget boleh? Boleh, boleh. Konstanta mah kemana aja. 0 Ki gitu ya. Masukkan batasnya. Nah, ngikutin dia. K-nya kedepankan aja udah. Ini menjadi tangen min 1, 0. Dikurangi tangen min 1 P gitu ya. Yang satu lagi K-nya juga kedepankan sekali aja. Tangen min 1 Ki dikurangi tangen min 1, 0. Yang perlu dilimitkan yang ada P dan yang ada Ki-nya ya. Gitu. Nah, yang ini dulu yang nggak ada P-nya. Tangen min 1, 0 berapa? Hah? Kalau mau ngitung tangen min 1, 0 itu seolah kita gini. Tangen berapa sama dengan 0? Tangen berapa sama dengan 0? Ini. Ah, kamu mah ngikutin dia. Dulu, Pak. Hah? Tangen 0 ya? Sama dengan 0. Berarti ini 0 hasilnya. Ngebalik ya. 0-nya 0 yang sudut ini. Gitu. Berarti ini juga 0 ya. Jangan jawab yang lain. Harus dia aja. Sekarang saya mau mengevaluasi yang ini. Tangen diburam aja ini tulisnya ya. Min 1 dari P-nya menuju tak hingga. Oh. Artinya berapa gitu. Nah ini artinya apa? Artinya tangen berapa sama dengan tak hingga. 45 nggak mau pakai sudut. Grafik tangan di mana? Hah? Hah? Keluar lagi. Grafik tangan salah. Grafik tangan di mana? Hah? Bukan itu. Oh ya, minta tinggal. Oh sorry, minta tinggal. Buyur ya. Berarti saya mau ngitung yang ini dulu. Yang tak hingga. Gimana grafik tangan? Enggak, ini. Mana ya? Lapor dulu ya. Lapor. Pak Sabto. Ini gimana semester 2 grafik tangan pangkat X pada belum bisa nih. Mati aku. Grafik tangan adalah seperti ini ya. Ini asimtot di berapa? Pi per 2. Ini di min pi per 2. Kemudian ngulang bentuk yang sama ya. Di sini ngulang lagi gitu. Nah, ya udah. Saya perlunya sekarang yang di sini aja. Oke, yang kiri dulu. Yang kiri dulu ini. Ini minus ya tadi. Min tak hingga ya. Hah? Jadi ini? Hah? Ya habis gimana lagi? Ini berarti tangan min 1 dari min tak hingga. Ini nilainya berapa? Yaitu kita membayangkannya tangan berapa menjadi min tak hingga. Lihat grafik tangan. Tangan berapa min tak hingga? Di sini ya. Y-nya min tak hingga kalau sudutnya min pi per 2. Sebenarnya di min pi per 2 nggak ada. Tapi sebagai limit. Jadi sama dengan K tangan min 1 nolnya 0. Tangan min 1 min tak hingganya min pi per 2 gitu ya. Ditambah K ini tangan min 1 tak hingga. Artinya kita mencari tangan berapa jadi tak hingga. Tangan pi per 2 ya. Gitu. Pi per 2.
Pi per 2 dikurangi 0. Nah, ini menjadi apa? 2 Pi per 2. Hah? Jadi K kali. Pi aja ya? Ini Pi per 2 ditambah Pi per 2 jadi Pi aja. Dan ini sama dengan 1. Kenapa 1? Enggak, dia dulu jawab. Kenapa 1? Hah? Kumaha. Baca soalnya ini diketahui 1. Masih akang deh. Nah, jadi K-nya berapa? 1 per Pi. Itu yang diminta di soal. Tentukan K-nya supaya integralnya bernilai 1. Oke, kalau ada yang mau nyalin silahkan. Lanjut lagi. Ngaco aja. Cari semua nilai P supaya ini konvergen. Tulis lagi. Aduh, tulis lagi. Kalau nggak paham nanya ya nanya. Jangan diem aja, rugi kalau diem. Kalau zaman saya diem nggak apa-apa. Karena ada itu ya. Untung. Untung gede lu 7 kali uang kuliah. Bener lah. Rasionya. Coba kalian sekarang uang kuliah 12 juta. Dikasih beasiswanya 1 semester 84 juta. 7 kali 12. Kan nanti sama orang tua. Udah nggak usah ngirim duit lah. Nih saya malah kirim bulan 1 juta gitu. Oke. Nah, coba bayangkan aja dulu ini intuitif. Dia akan konvergen. Kalau konvergen tuh nanti limitnya ada ya punya nilai. Kalau ininya besar atau kecil? Besar. Hah? Yang saya buletin keseluruhan. Kalau besar bayangkan. Misalkan apa? 100 gitu. Akan konvergen nggak? Kan ini kalau diintegralkan jadi 100 X. Masukkan batasnya nanti jadi tak hingga kan? Jadi kalau yang dibulatin nilainya besar, cenderung untuk divergen ya. Nanti nilainya akan gede sekali gitu. Nah, sekarang supaya berarti saya kira-kira akan konvergen kalau 1 per X pangkat P-nya kecil gitu ya. Kecil pun mungkin masih divergen juga, tapi mungkin konvergen. Kalau gitu, dia kecil mungkin konvergen gitu ya. Nanti dihitung sih persisnya. Ini untuk intuitifnya dulu. Kalau kecil berarti P-nya harus apa? Besar atau kecil? P-nya besar ya. Jadi kalau P-nya besar, kemungkinan konvergen. Kalau P-nya besar, ini menjadi kecil seluruhnya. Diintegralkan mungkin konvergen. Sekarang kita hitung. Nah, 1 tak hingga 1 per X pangkat P dx. Kita akan hitung aja. P-nya tuh konstanta ya. Ini menjadi limit kan? Apa? Hah? T nggak pernah dipakai? Boleh pakai T. Nah, 1 per X itu masalahnya 1 per X pangkat P integralnya pecah 2. Kalau P-nya 1 per X jadi ln. Kalau bukan 1 jadi fungsi pangkat biasa ya. Jadi kita pecah 2. Untuk P-nya 1 dulu. Nanti 1 lagi untuk P bukan 1. Karena anti turunannya bentuknya beda. Ini saya sebut K itu ya. K itu si penjahat itu. Nah, saya tulisnya K gitu ya. Limit T menuju tak hingga. Saya lanjut dari yang terakhir tadi. Ini menjadi 1T 1 per X pangkat 1 gitu kan. P-nya 1.
sama dengan limit T menuju tak hingga ln mutlak X gitu ya. Dengan batas 1T sama dengan limit T menuju tak hingga. Apa ini? Kurung dulu. Ln mutlak T itu ya. Dikurangi ln mutlak 1. Ya mutlak 1 sama 1 sama aja. Ln 1 berapa? Ln dari T berapa? T-nya menuju tak hingga. Ln tak hingga. Nah, ini enggak. Tak hingga grafik ln gimana? Hah? Ini. Ngelihat dia ya. Oh, oke. Kali ini benar dia. Ajaib. Oh, enggak ajaib, biasa aja. Ln. Ini ln X. Dia hanya terdefinisi untuk X positif aja ya. Nah, gitu ya. Ini menuju asin. Salah. Ini menuju min tak hingga ke bawah ya. Ini Y sama dengan ln X, ini 1. Jadi kalau T menuju tak hingga, mutlak T menuju tak hingga, ln tak hingga, ini ln, ininya tak hingga, berarti ke kanan terus. Tak hingga ya. Jadi sama dengan tak hingga ya. Divergen. Apa yang divergen ya ini? Integral ini. K-nya yang divergen ya. K divergen. Jadi kalau P-nya 1 divergen. Sekarang kalau P-nya bukan 1, kita hitung. Untuk P tidak sama dengan 1. Si K ini menjadi, saya lanjut dari yang atas ini. Limit T menuju tak hingga integral 1T 1 per X pangkat P dx itu menjadi berarti integral X pangkat min P gitu ya. Saya lebih di kepala lebih gampang memandangnya X min P X pangkat naik 1 kan? 1 per pangkatnya. Gitu? Sama dengan limit T menuju tak hingga 1 per min P tambah 1. Ini apa? Itu keluarin aja. X pangkat min P tambah 1. Gitu? Dengan batas 1, enggak, 1 P. Loh. Oh, salah. Batasnya berapa? Hah? Kok enggak minus? Dinaikin ke atas. Gitu ya. Iya. Ini kalau di bawah kan P-nya positif. Ini koefisien P-nya positif. Naikin ke atas jadi ini. Atau balikin ke bawah aja lah. Itu P-nya kan nggak dilimitkan. Keluarin dulu. Limit apa? T menuju tak hingga. Ini menjadi apa? 1 per P-1 jadinya ya. Sama dengan 1 per min P tambah 1. Limit T menuju tak hingga. Masukkan batasnya. 1 per apa? X pangkat T min 1 gitu. Salah. Yang diganti X-nya. Dikurangi 1 pangkat P min 1. Coba yang ini dulu berapa? 1. 1 pangkat. Tinggal yang ini ya. Coba kita lihat di pinggir. Limit T menuju tak hingga. Saya mau nanya dulu ini. 1 per T pangkat. Kalau P-nya 1, P-nya 2 menjadi 1 ya. Jangan. Ya P-nya 2
jadi 1. Ini berapa? Mulai. Hah? Nol. 0. Kalau P-nya 1,1, jadi ini 1,1 P-nya 1,1 min 1 itu P-nya 1,1. Limitnya 0. Hah? 0. Nah, kalau P-nya berapa ya? 0,9. Jadi berapa? Jadi ini kan kalau yang ini kalau dihitung menjadi limit T menuju tak hingga ini min 0,1 dikeataskan jadi 0,1 berapa? Hah? Tak hingga ya? Tak hingga pangkat 0,1 ya tak hingga ya. Jadi kita lihat gini. Limit T menuju tak hingga 1 per T pangkat P min 1 nilainya tadi kadang 0 kadang tak hingga. Kapan dia bernilai 0? Hah? Dia tuh siapa? Dia lebih dari 1. P-nya kalau lebih besar dari 1 ya. Kalau lebih besar 1 ini kan jadi positif. 1 per tak hingga pangkat positif. 0 ya. Kalau ininya negatif, kan ke atas jadi positif. Jadi tak hingga pangkat positif. Jadi tak hingga. Kalau P-nya kurang 1. 1 dia 0 ke 1. 1 udah tadi, kan yang lon tadi. Udah. 1 jangan dievaluasi lagi. Ini kan P bukan 1. Nah, menjadi pecah 2. Saya menulis yang P-nya kurang 1 dulu atau besar 1 juga boleh. Kalau besar 1 ini tadi menjadi 0 ya. 0 jadi tinggal min 1 per min P tambah 1 gitu ya. Kalau P-nya besar 1. Ini tadi jadi 0. Jadi tinggal yang ini dan ini nggak usah dilimitkan. Satu lagi menjadi apa? Tak hingga itu P kecil 1. Itu coba ini tak hingga. Ya. Min tak hingga atau plus tak hingga? Seluruhnya. Ini tadi tak hingga ya. Ini positif negatif. Negatif. Iya, negatif, negatif. Ah, masa negatif? P-nya kurang dari 1. P-nya min 3 itu. P-nya positif. Ini positif ya. Kalau P-nya kurang dari 1 ini positif. Negatif ya? Iya, negatif. Negatif. Iya, min. Nah, min P tambah 1. Oh, Ya. ini minin lagi ya. Udah gila dia. Iya, Terus. positif. Gila. Tapi yang inti harus bisa ngitung ininya ya. Tak ini mah tinggal memasukkan apa mereka-reka positif negatifnya tadi. Tapi ini harus tahu. Oke, jadi kita lihat. Jadi soal semula tuh apa tadi? Cari semua nilai P. 1 per X pangkat P, lupa lagi. 1 tak hingga 1 per X pangkat P, dx itu konvergen untuk P besar 1. Kita lihat tadi cocok dengan intuisi di awal. Kalau P-nya besar 1, ini kira-kira akan kecil gitu. Diintegralkan masih berhingga. Oke, saya buka dari atas. Kalau ada yang mau nyalin,
segini dulu ya. Kalau udah, oke, kita lanjut ke integral tak wajar jenis 2. Coba saya mau ngitung ini dulu manual. Bukan manual, saya mau crop aja dulu. Supaya jangan banyak distorsi ini. Apa? Tulisan. Tuh, gede gini nih, supaya jelas. Coba, 1/x kuadrat itu kan sama dengan x pangkat min 2 diintegralkan naik 1 pangkatnya jadi x pangkat min 1 ini ya. Kali 1/min 1 ya. Masukkan batasnya. Betul nggak? Curiga ditanya aja. Ini udah di semester 1, curiga lagi. Plus. Mana plus? Plus. Min. Min 2. Oh, aduh, nggak ada yang ngasih tahu dari beberapa tahun yang lalu. Min 1/2 ya? Gitu? Berarti benar salah. Benar salah. Benar kali salah jadi salah. Min kali min jadi apa? Jadi plus. Lompat. Hah? Lompat. Lompat dari sungai dia ya. Min kali min gitu kan. Oh, itu keluar dari sungai dia. Itu udah bukan bukan. Oh iya. Aduh ini. Coba masukin satu-satu. Min 1/1 dikurangi min 1/min 2 ya. Bener, aduh, ngaco ini percaya gue ya. Oke. Nah, tetapi kita lihat. Nah, ini tanya lagi. Kamu, makanya jangan telat jadi di depan. Grafik Y sama dengan 1/x kuadrat gimana? Bayangin kalau X-nya besar sekali sama X-nya deket-deket ke 0. Untuk yang di kanan sumbu Y aja. Kalau X-nya ke kanan sendiri, cenderung gimana grafiknya? Bingung. Supaya nggak bingung, dikasih yang segar-segar. Habisnya harus sambungan saya. Kalau nggak paham tuh harus bisa ngereka-reka ya. Coba kita lihat. Ngereka-rekanya gini. Menduga-duga gitu, mengira-ngira. Kalau X-nya besar, dia mendekati 0, betul? Kamu gimana grafiknya? Ini Pak. Pintar. Kalau X-nya ke kanan, dia makin kecil, betul? Tapi positif. Karena 1/x kuadrat selalu positif. Makin ke kanan, makin kecil gitu. Kalau X-nya mendekati 0, ini jadi besar kan? Nah, mendekati 0 jadi besar. Kalau 0, ya taki nggak ada di 0.
Oh iya. kecuali limitnya. Nah, dapat lagi tuh. Kalau di kiri sumbu Y gimana? Oh, bangun. Sama, karena apa? Ini selalu positif. Kalau dekat-dekat 0, dia akan positifnya besar sekali. Kalau X-nya menuju min 100, min 1000, makin kecil, makin ke kiri. Jadi sama gitu ya. Simetri harusnya. Oke. Terus mau ngapain saya tuh? Nah, sekarang kita lihat integral ini. Diintegralkan dari min 2 sampai 1. Harusnya kan sama dengan luas di bawah kurva. Kalau kurvanya positif, gitu. Loh, kok bisa hasilnya negatif? Luas. Kenapa hasilnya negatif? Nah, itu diakibatkan fungsi ini sepanjang min 2 sampai 1 ada titik yang nilainya nggak ada. Di 0 kan nilainya nggak ada. Nah, itu nggak wajarnya di situ. Kayak saya akan jelaskan sekarang macamnya. Ada 3 macam lagi. Tapi saya akan jelaskan aja ini semua. Gini, yang ke satu. Meskipun 3 mirip-mirip. Integral dari A sampai B fx dx dengan limit x menuju A itu pakai itu ya, satu arah ya. Nanti saya lihat dulu, takutnya salah. Gini aja lah. Jangan lihat gitu. Dengan fx bermasalah di A. Maksudnya gini, contohnya. Contohnya. Integral 1 sampai 3, 1 per x min 1 dx. Nah, bermasalah ini nilai fungsinya di 1. Oh iya. Ya, maksudnya itu. Di titik lain nggak ada masalah. X-nya 1,5, 2/4 nggak masalah. Tapi di 1, di batas bawah, masalah. Gitu ya. Dia limitnya, ya entah taki nggak, entah min taki nggak. Bentar. Wah, nggak jelas. Dari sini ya. Iya. Oke, ini bermasalah di A. Tadi contohnya ini. Bermasalahnya tuh di A. Nilai fungsinya bisa taki nggak, bisa min taki nggak. Jadi kalau X yang mendekati A, kalau nilai fungsi nggak ada taki nggak. Yang ada limitnya. Kalau X yang mendekati A, kita lihat mendekati A-nya hanya dari kanan. Karena integralnya sepanjang AB. Yang di kiri A kita nggak lihat. Nah, nilai fungsinya saya pakai mutlak supaya mencakup boleh min taki nggak, boleh plus taki nggak. Pokoknya asal nilainya taki nggak. Jadi ini masalah di sini, di A-nya. Cara ngitungnya, ini saya gambar lagi interval, garis bilangan realnya, serta interval AB-nya. Nah, cara ngitung ini, sekarang dilakukan, dimajuin dikit gitu, dari P sampai B. Dengan harapan sepanjang P sampai B nggak ada masalah. Kalau ada masalah lagi, nanti harus dipecah lagi. Ya. Setelah ini dihitung, dimasukkan batasnya, nanti ada P-nya, betul? Ya, ini kan dicari anti turunannya, masukkan batasnya B, dikurangi masukkan batasnya P, pasti ada P-nya. Nah, setelah itu dilimitkan P-nya menuju titik A dari kanan. Ya, karena limitnya dari sini. Menuju A dari kanan. Gitu. Nah, yang kedua. Sama aja. Saya punya masalah gini. Sekarang masalahnya di B. Dengan limit. Kita lihat lagi intervalnya. Ini A, ini B. Yang masalah di B. Di sini. Jadi, ngelihatnya ini interval ini. Dengan kalau mendekati B. Sorry.
X mendekati B dari kiri ya. Itu nilai fungsinya menjadi tak hingga. Contohnya. Contoh. Sama aja dengan yang tadi ini. 1,3. Saya ambil lagi. 1,3 tapi ininya 1/(x-3) dx. Ini kan masalah di 3. Masalah di batas atasnya. Nah, maka ngitungnya integral AB fx dx. Ini saya ngitungnya sampai sini dulu nih, sampai Q. Jadi AQ itu ya. AQ fx dx dengan ketentuan sepanjang A sampai Q nggak ada masalah. Ya. Kemudian setelah dihitung, itu Q-nya dilimitkan menuju B dari si Q ini variabel kalau menuju B dari kiri. Ini yang A, ini yang B. Yang C kalau masalahnya di tengah-tengah. AB fx dx dengan C itu anggota AB buka, jadi ada di tengah-tengahnya. Dan limit X mendekati C, entah dari kiri atau dari kanan, ini tak hingga. Contoh. Sama aja ini. 1,3, 1/(x-2). Nggak mau. Sama dengan dia, jadi saya 1,5. Nah. Ini kan di 1,5 masalah. 1,5-nya ada di sini nggak? Ada di tengah-tengah. Nah, kalau gini, maka ini harus ngitungnya menjadi dipecah dari A sampai C ditambah integral C sampai B fx dx. Gitu ya. Dan masing-masing, ini sekarang masalahnya jadi di ujung. Yang ini pakai cara yang B, yang ini pakai cara yang A. Begitu. Oke, kembali kalau limitnya ada, dikatakan integralnya konvergen. Gitu ya. Kalau limitnya tidak ada, dikatakan divergen. Kalau yang ketiga, kalau salah satu limitnya nggak ada, divergen. Oke? Apa yang difoto yang di slide-nya lebih jelas. Cuma nggak bisa ngomong gitu ya. Yang di slide-nya. Oke, berikutnya kita lihat contoh-contohnya. Yang A. Supaya cepat saya mau pakai cilukba aja. Cilukba. Gitu ya. Nah. Bermasalah di berapa ini? Di 2 ya. Di -2 juga kan? Tapi nggak termasuk di batas -2. Jadi di 2 aja. Jadi tak wajarnya di 2. Tak wajar di X sama dengan 2. Sebelum itu saya mau ngitung dulu integral ini. Supaya cepat. Integral 1/akar apa tadi? 4-x² dx. Ini pakai apa? Pakai Hah? substitusi ini. Apa? Ini kan yang ini Apa? X sama dengan 2 sin T gitu ya. Supaya ini menjadi, ini 2 sin T menjadi 4 sin kuadrat. 4-nya keluar, 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat bisa keluar akar gitu ya. Tetapi khusus yang ini bisa juga pakai cara yang lain. Karena saya tahu ini. 1 min X min U kuadrat DU apa? Hah? Sin inverse. Saya mau pakai ini aja. Kalau yang substitusi trigonometri kan susah, panjang. Nah, jadi saya buat ini jadi 1. Akarnya dikeluarin ya, akar 4-nya ya.
supaya 1 minus ini menjadi apa? X per 2 kuadrat ya. Belum sama bentuknya, ini U, ini U. Ini X per 2, ini X, beda. Ini kucing, ini kancil. Nggak boleh langsung jadi ini. Baru pakai substitusi biasa aja. Substitusi apa? U sama dengan X per 2. DU sama dengan setengah DX, betul? Sehingga ini sebut aja si K lagi. K sama dengan, ini 1 per akar 4-nya saya kedepankan. DX-nya jadi 2 DU, gitu kan? DU-nya di dalam integral. 1 per akar 1 min U kuadrat DU sekarang kan? Sama dengan 2 dibagi akar 4. Habis ya. Tinggal ini jadi sin min 1 U tambah C. Sama dengan sin min 1 X per 2 tambah C. Nah, jadi saya perlukan ini, integral ini tuh ya. Langsung nanti di soalnya tadi. Atau salin aja lah, salin. Supaya ini ditulis lah demi mahasiswa K08 yang agak gila-gila. Oke. Ini sama dengan harus dilimitkan. Nah, kiri kanannya itu paling gampang gambar garis bilangan. Ini integral 0 sampai 2. Di 2 masalah, ganti dengan huruf. Bukan huruf kalau di Jawa Barat mah. Huruf. Huruf. Huruf P gitu ya. Limit P-nya menuju, ini diganti P 02-nya. P menuju 2 dari kiri ya. Betul dari kiri. 1 per akar 4 min X kuadrat DX. Kemudian saya langsung ganti. Apa ini? Tadi integralnya sin min 1 X per 2 dengan batas, saya mah biasanya dikurung siku, 0P sama dengan limit X menuju 2 kiri sin min 1 P per 2 dikurangi sin min 1 0 gitu ya per 2 ya. Nah, nanya lagi dia. Sin min 1 0 berapa? Sin min 1 0 berapa? Artinya kita gini, sin berapa yang 0? 0 kali ini betul. Sekarang kalau P-nya menuju 2 kiri, ini menjadi sin min 1 2 per 2 gitu kan? Berapa? Jadi sin berapa sama dengan 2 per 2 itu 1 ya. Sin berapa 1? Lumayan. Udah rada eling dia. Rada masih miringnya masih banyak. Oke, jadi ini pi per 2 dikurangi 0. Begitu, ya. Yang ini? Ya itu Pak harusnya tapi X. Oh, P. Ngarang. Dah itu ya. Untung lagi nggak mau ngasih bonus. Kalau nggak dikasih bonus. Ya. Waduh. Lanjut. Ya, duduknya aja udah males gini. Mau nyalin dulu? Mana tadi? Mana tadi?
Oke, ini atasnya tadi ada ini ya. Ngabur-ngaburan. Oke, soal berikutnya saya bahas 3B ya. Yang 2 nanti terakhir. Jadi yang 3B dulu. Setelah diklik muncullah ini. Bermasalah di berapa? Satu. 1 ada di sini nggak? Ada. Dipecah. Masing-masing ditulis sebagai limit. Jadi yang ini dulu. Yang ini intervalnya 0, 1. Satunya masalah. Diganti dengan huruf. 0P gitu ya. Limit 0 sampai P. P-nya menuju 1 dari kiri ya. P-nya jangan di sini. Maunya 01 ngapain di luarnya. Gitu ya. P-nya tuh di dalam 01. Jadi dari kiri. Yang ini nanti dari kanan. Jangan pakai huruf yang sama. Karena limitnya harus dihitung sendiri-sendiri. Kalau ini pakai P juga nanti takutnya ngitungnya disatuin. Nggak boleh. Ah, ini gampang kan? Apa? Integral 1 per X min 1 pangkat 2/3. Kalian bisa substitusi apa? X min 1-nya sama dengan U. U sama dengan X min 1. DU sama dengan DX. Nanti saya di sini langsung aja jalanin sendiri. Langsung ini. Min 2/3 ini kan pangkatnya min 2/3. Kalau ke atas naik 1. Jadi sepertiga. Oke. Masukkan batasnya. X-nya diganti P. Dan diganti 0. Diganti P. Ini diganti 0. Nah, yang gampang dulu. Ini berapa yang nggak dilimitkan? Min 1 pangkat sepertiga. Berapa? Sepertiga itu akar kan? 3 akar min 1 berapa? Hah? Min 1 ya. Kalau ininya ganjil boleh negatif hasil akar tuh. Min 1. Ini berarti min 3 ya. Sampai sini aja min 3. Nanti kali min lagi. Enggak kompleks. Bilangan real. Min 1. Ini juga. Itu mah harus dilimitkan. Sorry. Yang ini. Sampai sini. Ini berarti 2 pangkat sepertiga ya. 3 kali 3 akar 2 gitu ya. Ini kebaca nggak? Ini 3 akar 2. Oke. Yang mau dilimitkan. P menuju 1. 1 kurangi 1. 0 pangkat sepertiga. Masalah nggak? 0 pangkat sepertiga tuh 3 akar 0. Ya. Ini jadi berapa? 0. Ini juga sama ya. 0. Ya sudah. Tinggal yang ini aja angka ini. Yang ininya 0. Sama dengan sekian. Satu soal lagi. Aduh nggak keburu kuis . Mau tapi kuis nggak? Kalau mau ya nambah waktu nanti. Gampang. Kalau perlu yang soal yang ada gininya tak. Cari itu. Oke. Silahkan kalau mau disalin dulu. Mana? Kok nggak ada? Oh ini. Pause. Rekam dulu. Balik lagi. Oke, terakhir kita lihat soal yang ini. Cari semua nilai P, berapa P-nya, supaya ini konvergen. Coba kita lihat. Perkirakannya nantilah lama. Hitung aja langsung. Kita bagi P-nya 1 dan bukan 1. Karena kalau P-nya 1 jadi ln. Kalau P-nya 1, ini menjadi X pangkat 1. Menjadi ln. Oh ya ini bermasalahnya di berapa ini?
Di 0, karena 1/0 kan nggak ada ya. Jadi dilimitkan dalam U. 0 plus 0 min. Coba. 0 sampai 2 diganti U ini. U-nya nanti menuju ke 0 dari kanan ya. Oke, ini lon. Masukkan batasnya. Lon 0 berapa ya? Menuju 0 plus. Grafik lon gimana tadi? Nah, gambar lagi grafik lon. Nih grafik lon. Kalau X U di sini ya, U-nya. Jadi ini U-nya, ini lon U. Kalau U-nya menuju 0 dari kanan, lon-nya berapa? Hah? Tangan diguyur. Hah? Ini lihat, U-nya, ini U. Menuju 0 dari kanan, jadi datangnya dari sini. Menuju ke 0. Nilai lon-nya menuju, grafik lon-nya lihat, menuju berapa? Hah? Kalau U-nya menuju 0 dari kanan, itu ke sana. Grafiknya mana? Ini. Menuju berapa Y-nya? Minus taki enggak ya? Ini min taki enggak. Lon 2 mah konstanta dikurangi minus taki enggak jadi plus taki enggak ya. Ya kan ini lon U-nya min taki enggak ini ada minus. Min kali min jadi plus. Oke. Kalau P-nya 1 divergen. Ya, divergen dia. Sekarang P-nya yang bukan 1. Oke, ini integralnya. Kalau bingung ngelihatnya gini, integral ke ataskan. Ini menjadi apa? Naik 1 pangkatnya. 1 per pangkatnya. Tambah C gitu ya. Oke, ini ciluk, Mbak. Sama nggak? Sama ya. Karena ini kalau dikebawahkan lagi menjadi min P tambah 1, 1 per P min 1. Ingetin, X pangkat P min 1. Cocok kan? Ininya cocok nggak? Min P tambah 1. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Gitu ya. Hah? Masukkan batasnya. Enggak, saya kedepankan dulu ini. Kedepankan, ini konstanta, kedepankan. Yang ini yang ada X-nya baru dimasukkan batasnya. X-nya diganti 2, dan X-nya diganti U. Nah, ini nggak ada masalah ya. Kan yang dilimitkan U-nya, ini nggak ada U-nya. Yang perlu dilimitkan ini. Nah, coba kita lihat. Limit, aduh nggak keburu kuis ya. Tapi kalau mau kuis boleh. Nah, U menuju 0 kanan, 1 per U pangkat P min 1. Kalau pangkatnya ini totalnya positif, kalau P min 1-nya besar 0, limitnya berapa? Hmm. Kalau pangkatnya ini lebih besar dari 0, maka limitnya berapa? Kalau pangkatnya lebih besar 0 tuh 2 lah gitu. 1 per U kuadrat. Limitnya berapa? Sebentar 0. Bentar lagi ganti-ganti lagi. Saat limit U menuju 0 kanan, 1 per U pangkat 10. Gitu. Lebih besar dari 0. Berapa? Hah? Yang satu 0, yang satu tak hingga. Satu di bumi, satu di neraka. Hah?
Bilangan dibagi 0. Tak hingga. Lihat tandanya sekarang. Ini positif, ini juga positif. Jadi plus tak hingga ya. Pangkat setengah juga sama. Plus tak hingga ya. Pokoknya selama ininya positif, kan bawahnya jadi 0 kan? Nah, jadi tak hingga. Kalau P-nya min 1 lebih kecil 0, ini berapa? Plus. Kalau pangkatnya negatif, saya bawa ke atas, pangkatnya jadi positif kan? Jadi U pangkat positif kan? Menuju 0 U-nya. 0 pangkat positif. 0 ya. Oke. Ini menjadi, yang ini mah, bentar dulu. Saya tulis aja. Jadi, kalau P-1-nya besar 0, atau P-nya besar 1 ya, ini. P-nya besar 1, dia menjadi, apa tadi? Tak hingga ya. Yang mana yang tak hingga teh? Ini ya. Ini jadi tak hingga, betul? Yang ini ya habis sudah. Min tak hingga, betul? Min tak hingga. Jadi plus tak hingga ya. Kenapa? Kalau P-nya besar 1, ini tadi ini P-nya besar 1 tuh ini. Ini jadi plus tak hingga kali min jadi min tak hingga. Tapi kalau P-nya besar 1, ini negatif kan seluruhnya? Kali. Nah, jadi plus tak hingga ya. Betul? Ya, betul. Ah, bingung lagi dia. Benar ya? Ini, kalau P-nya besar 1 tuh ini negatif nih. Yang ini tadi seluruhnya min tak hingga. Ini negatif. Jadi plus tak hingga. Kalau P-nya kecil 1, yang ini jadi 0. Ya tinggal ini aja dengan ini. Jadi 1 per min P tambah 1 kali 1 per 2 pangkat P min 1. Gitu. Tadi yang lebih besar, lebih kecil dari 1, 0 gimana maksudnya di sini? Yang lebih kecil, P-nya lebih kecil, P min 1-nya lebih kecil pada 0. P min 1-nya lebih kecil dari 0. Ntar, hapus dulu. Nah, hapus di sini pada susah. Eh, oh ya. Ini penghapus mas. Tuh, penghapusnya gini kayak penghapus zaman SD. Ngebut gitu. Ganti warna supaya paham. Hijau. Biar adem. Yang P-1 ini ya. Ya. Berarti kalau P-1 kecil 0, limit U menuju 0 kanan 1 per U pangkat P-1 itu sama dengan limit U menuju 0 kanan ke atas kan sama saya jadi min P-1. Nah, ini kan pangkatnya P-1-nya kecil 0. Jadi diminkan pangkatnya positif. 0 pangkat positif. Nah, gitu. Oke, Pak. Oke, jadi begitu. Ini mau dibuka yang bagusnya. Tuh, gitu. Sama nggak dulu? Bentar, periksa. 2 pangkat P-1. 1, aki-aki mah udah lupa tadi. Ininya benar nggak? Min P plus 1. Iya, benar. Min P tambah 1. Oke, begitu. Jadi, ini menghasilkan konvergen. P kecil 1. P besar 1, dia divergen. P-nya 1 tadi divergen juga. Jadi, keseluruhannya seperti ini.